Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ada Silviani. Saya sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Saya mengambil prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Dan di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup prinsip-prinsip objek dan sasaran administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Dr. Hadari Nawawi menyatakan, secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dalam pendidikan meliputi bidang-bidang. Yang pertama, manajemen administratif, dan yang kedua, manajemen operatif. Sedangkan menurut Daryanto, bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah: yang pertama, bidang tata usaha sekolah, yang meliputi yang pertama, organisasi dan struktur pegawai. Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Kemudian, masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Yang keempat, keuangan dan pembukuannya. Yang kelima, koresponden atau surat menyurat. Yang keenam, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapot, dan sebagainya. Bidang yang kedua adalah bidang personalia murid, yang meliputi yang pertama, organisasi murid, lalu masalah kesehatan murid, kemudian masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, yang terakhir, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Bidang yang ketiga adalah bidang personalia guru, yang meliputi yang pertama, pengangkatan dan penempatan tenaga guru, kemudian organisasi personel guru, kemudian masalah kepegawaian, lalu masalah kindit dan evaluasi kemajuan guru, kemudian refreshing dan upgrading guru-guru. Yang keempat adalah bidang pengawasan, yang meliputi yang pertama, upaya peningkatan semangat guru dan pegawai tata usaha. Yang kedua, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha. Yang ketiga, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Yang terakhir adalah bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang pertama, berpedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Dan yang kedua, melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Kemudian, prinsip-prinsip administrasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip efisiensi, yaitu administrator akan berhasil dalam tugasnya bila menggunakan semua sumber, tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Prinsip yang kedua ialah pengelolaan, yaitu dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan. Prinsip yang ketiga adalah pengutamaan tugas pengelola. Jika diharuskan memilih, seseorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif dibandingkan dengan pekerjaan manajemen. Namun, sebaliknya, tidak memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan operatif saja. Karena bila hanya berkecimpung dalam tugas-tugas operatif saja, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai. Kemudian prinsip yang keempat ialah kepemimpinan yang efektif. Adapun tentang gaya kepemimpinan yang efektif adalah mampu memelihara hubungan baik dengan bawahannya, juga harus memperhatikan pembagian dan penyelesaian tugas bagi setiap anggota organisasi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip kerjasama. Administrator dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya bila mampu mengembangkan kerjasama antara seluruh anggota.
Kemudian objek dan sasaran administrasi pendidikan. Adapun objek atau sasaran administrasi pendidikan termasuk 3 bagian, yaitu bidang yang pertama adalah bidang bahan. Terdiri atas finansial pendidikan yang di dalamnya terdapat keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, dan lainnya. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan juga termasuk ke dalam bidang bahan. Yang kedua, bidang pribadi. Terdiri atas kepegawaian yang termasuk surat penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, daftar umum kepegawaian, dan lainnya. Selain itu, siswa juga termasuk ke dalam bidang pribadi ini. Bidang yang terakhir adalah bidang kurikulum, termasuk pembukuan dan pendaftaran, jumlah mata pelajaran yang diajarkan, jumlah guru, beserta pembagian selain pelajaran, penjadwalan, penyusunan bahan, penilaian, rencana pembelajaran, dan sebagainya. Sekian dari penjelasan saya tentang ruang lingkup, prinsip-prinsip, objek, dan sasaran administrasi pendidikan. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.